Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam sukacita Paskah yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada segala perbuatan yang Yesus berikan dalam dirinya bagi dunia ini. Saudaraku, dalam segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan menjadi kekuatan kepada kita sekalian. Kiranya di dalam menyampaikan dan menerima kebenaran firman ini sebagai renungan di hari Minggu ini, kita meminta kekuatan kita yang berasal dari Tuhan di dalam doa kita bersatu. Segala puji syukur kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang luar biasa, yang kami terima sebagai penguat jiwa dan raga kami. Izinkan pada saat ini Bapa, kami akan memulai kembali di dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi fokus pemberitaan yang kembali kami kabarkan kepada adik-adik kami di ibadah KKR GBKP. Tolong kami di dalam Roh Kudus kami dimampukan dan diberikan pemahaman dan pengertian oleh kebaikan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini, Minggu tanggal 5 April, yang menjadi invokasio ataupun ayat hafalan kita terambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Dan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini berdasarkan kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Di antara orang mati, Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu Tuhan Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya karena perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam nuansa pemberitaan firman Tuhan di dalam perayaan Paskah kita hari ini. Kiranya kabar baik, kabar kemenangan yang menyemangati jiwa raga kita, yang akan kita bawa adik-adik kita dalam nuansa Paskah. Jadi dalam tradisi gereja-gereja, pada hari ini mungkin banyak perayaan-perayaan Paskah yang kita lakukan.
Satu hal yang tidak kalah penting yang dilakukan di dalam ibadah KKR untuk menyambut perayaan Paskah ini adalah mencari telur ataupun pesta telur Paskah dan lain sebagainya. Ini tergantung bagaimana kita menyikapi bahwa ketika ada telur Paskah, adik-adik kita langsung teringat tentang perayaan Paskah. Jadi kabar kemenangan ini tentu adik-adik kita, karena ini adalah kelas gabungan, kita bawa mereka melihat karya Tuhan yang begitu besar. Bahwa apa yang mereka pahami tentang kebangkitan Kristus adalah satu cerita yang memberikan satu kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu bukan kata orang dan katanya, tapi yang menunjukkan kebenaran itu adalah fakta yang secara terperinci, secara mendetail ini dikabarkan kepada kita. Inilah yang membawa kita akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Kalau kita melihat bagaimana topik tentang kebangkitan Yesus Kristus, bisa dibilang kebangkitan Yesus adalah peristiwa terpenting dalam sejarah manusia. Tanpa berkelebihan, meskipun kematian telah mendominasi dunia ini selama ribuan tahun, Tuhan telah menyediakan solusi yang mulia, yaitu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini saudaraku, kita akan dibawa untuk memahami terlebih-lebih dalam pemberitaan Lukas adalah satu-satunya dari keempat penulis Injil yang memasukkan kisah ini. Ini adalah kisah yang mengungkapkan kepada kita bukan hanya sesuatu tentang siapa kita, tetapi bagaimana Yesus membuka mata kita untuk melihat Dia sebagaimana adanya dan tentang bagaimana kita dapat mengenal Dia. Jadi, dalam perikop kita ini, Lukas menerangkan dan memberikan keterangan yang jelas bahwa kebangkitan Kristus itu adalah didasari oleh bukti-bukti yang lengkap. Dan kita bisa memahami dari pemberitaan Lukas pasal 24 ini, diterangkan Maria dari Magdalena dan Yohana dan juga Maria ibu Yakobus. Mereka pergi mengunjungi kuburan Yesus. Tepatnya yaitu pada hari ketiga, yaitu di hari Minggu setelah kematian Tuhan Yesus. Ketika mereka datang, apa yang mereka bawa? Tentunya rempah-rempah. Karena pada saat kematian Yesus, ia hanya dikuburkan namun belum diberi balsam dan rempah-rempah. Menurut tradisi yang berlaku ketika itu, belum disampaikan sepenuhnya kepada kematian Tuhan Yesus. Kemudian pada hari kedua setelah Yesus mati, ini merupakan hari Sabat juga bagi orang Yahudi. Sehingga Sabat itu bagi orang Yahudi tidak ada yang beraktivitas. Sehingga pada hari yang ketiga, para perempuan datang kembali untuk mengurapi mayat Yesus dengan rempah-rempah yang mereka bawa. Dan dalam suasana pagi-pagi benar ini menunjukkan adalah segala sesuatu yang mereka lakukan yang utama adalah memberikan rempah-rempah untuk mengurapi mayat Tuhan Yesus dengan rempah-rempah seperti yang mereka bawa dan mereka persiapkan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Setelah sampai di kuburan, apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut dan kembali diselimuti oleh rasa takut. Tapi dalam ketidakpercayaan dan ketidakyakinan mereka, bukan berarti mereka pulang dengan ketidakyakinan. Tapi cara Tuhan meyakinkan mereka melalui kehadiran malaikat-malaikat Tuhan yang memberikan jawaban dan membukakan ingatan mereka kembali, termasuk para murid-murid untuk mengingat apa yang sudah pernah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Artinya, jawaban malaikat itu mengingatkan kembali ingatan para murid-murid
untuk mengimani apa yang pernah Yesus ajarkan dan kabarkan tentang perjalanan hidupnya menuju kayu salib sampai kepada kebangkitan yang ia jalani. Jadi pemberitaan Lukas pasal 24 ini, Yesus hidup bagiku. Demikian jelas sekali. Yesus menunjukkan dirinya bahwa sudah bangkit. Yesus membuktikan bahwa dia hidup, menjadi satu pemberitaan yang mengandung kebenaran dari bukti-bukti kehidupan yang dia alami di dunia ini. Jadi, peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah memberikan kehidupan rohani bagi kita. Bukan hanya kita mengikuti perayaan Paskah secara seremonial, tapi menghidupi kembali kebangkitan Yesus itu di dalam hati kita dan sikap kehidupan kita. Agar Yesus yang hidup bagiku, bagi saudara, bagi adik-adik kita tentunya, ini akan menghidupi kembali bagaimana Kristus yang ada di dalam diri kita. Di dalam diriku bukan aku yang hidup, tapi di dalamku Kristus yang hidup di dalam aku. Kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Jadi kalau kita kabarkan firman ini kepada adik-adik kita, bagaimana Yesus itu hidup dalam diri adik-adik, salah satu dulu, mereka tidak ketakutan dalam menjalani kehidupan, tidak menjadi anak yang penakut, tapi menjadi anak yang pemberani. Mereka tidak boleh ragu-ragu, tapi hidup dalam kepastian. Ini adalah boleh kita kembangkan dalam karakter yang tumbuh yang harus mereka pertahankan sebagai bukti bahwa Yesus hidup tetap di dalam hidup adik-adik kita. Begitu juga dengan kita. Satu refleksi bagi kita sebagai guru-guru KKR. Tandanya Yesus itu hidup bagi kita adalah kisah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika karya Allah itu diyakinkan di dalam diri kita, itulah yang kita hidupi sebagai bukti pelayanan kita, sebagai bukti pemberian kehidupan yang sesungguhnya, agar di dalam melayani Tuhan, agar di dalam mengimani kehidupan Yesus yang dia hidupi dalam diri kita, sebagai pelayan KKR, kita dimampukan untuk tetap menyatakan satu bukti kehidupan yang hidup di dalam diri kita adalah bukannya aku lagi, tapi ada pembaharuan kehidupan kita melalui kehadiran Kristus bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan di hari Minggu Paskah ini membawa sukacita, kabar kemenangan, membawa satu kesempatan hidup. Mewujudkan kehidupan kita adalah kehidupan bersama Kristus yang menghasilkan buah, yang memberikan makna dan faedah bagi kita dan orang lain. Terpuji dan termulia nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kebaikan pertolongan-Mu kami terima kembali sebagai penguat jiwa raga kami untuk menyatakan satu hal yang terbesar. Berkati setiap pelayan KKR, berkati kami semua, agar kami menghidupi dalam diri kami, yang hidup adalah Kristus yang menguasai kami. Inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.